Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Riri. Nah, hari ini ada yang beda nih. Hari ini aku mau nge-review produknya dari Mandira Dian Semesta. Produknya MDS ya. Ini produk yang paling best seller, yaitu adalah Halo Balita. Nah, ini produknya ini worth it banget ya. Yang pertama karena ini dengan harga yang ya sesuai lah dengan harganya. Nah, ini ada 25 paket buku ditambah dengan bonusnya yaitu boneka tangan nih. Ada 3, ada boneka tangannya Salihan. Kemudian ini ada boneka tangannya Salih. Ini nanti tokoh yang ada di Halo Balita nih. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, ini favoritnya anak aku nih, Kumi. Dapat boneka tangan 3. Nah, kemudian ini kita dapat bonus juga, tebel banget. Ini panduan untuk orang tua ya. Panduan untuk kita nantinya untuk diberikan ke anak. Nah, kemudian bukunya sendiri, bukunya itu ada 25 paket buku. Kurang worth it apa coba. Nah, ini ya covernya sendiri, mulai dari cover ya. Oke, covernya sendiri ini hardcover, tebel banget yang pasti. Kemudian di dalamnya ini rata-rata dalamnya ini berisi sekitar 26, 27, 30-an lah halaman. Ya, ini kayak gini. Dan boardbook ya. Tebel. Karena memang Halo Balita ini kan untuk anak-anak. Dipersiapkan memang untuk anak bawah 5 tahun. Otomatis ini akan aman banget apabila digunakan untuk anak di bawah umur 5 tahun. Nggak takut robek, nggak takut basah. Aman lah intinya. Ini dari segi packagingnya dulu ya. Packagingnya insya Allah oke. Produknya sendiri ini terdiri dari 3 ya, 3 macam. Jadi ini semua masing-masing sudah benar-benar akan ibaratnya sudah dipersiapkan betul untuk membantu balita-balita kita itu supaya lebih bisa membentuk karakternya. Nah, mereka bisa terbentuk tanpa apa? Tanpa merasa kita menyuruh, hanya dengan membaca ini. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama nih ada self help. Ada self help, kemudian yang kedua ini ada value. Dan yang ketiga itu ada spiritual atau religi. Itu yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk self help-nya sendiri ya, ini terdiri dari 9 judul buku. Jadi seri self help ini gunanya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kemandirian anak. Jadi anak itu bisa melatih kegiatan sehari-hari supaya mandiri. Nah, itu semuanya ada di self help. Nah, self help sendiri ini serinya ada judulnya tentang aku bisa makan sendiri, kemudian aku bisa mandi sendiri, ada juga aku bisa pakai baju sendiri, ada aku berani tidur sendiri, kemudian ada aku suka buku, aku selalu hati-hati, aku berani ke dokter, dan aku keliling kota. Nah, untuk kenapa kok namanya aku? Nah, aku itu supaya apa? Supaya ketika nanti anak bisa membaca ini nih, merasa bahwa dirinya, oh aku bisa loh ternyata. Buku ini juga nantinya akan share tidak langsung akan mempengaruhi Ananda atau anak-anak kita untuk bisa berbuat yang ada di buku ini. Insya Allah buku ini aman. Nah, kemudian untuk yang di seri value ini adalah mengajar anak-anak untuk nilai-nilai moral dari dasarnya. Apa saja sih? Ada aku suka menabung, ada aku suka jujur, ada aku suka membuang sampah, aku belajar membuang sampah, ada aku sayang teman, dan sebagainya. Itu nanti ada 11 seri. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah seri spiritual. Seri spiritual ini adalah
meyakinkan anak-anak dalam mengembangkan keyakinan dalam beragama. Jadi di sini tuh religinya. Ada 5 judul untuk yang seri spiritual ini. Ada aku sayang Allah, aku sayang Rasulullah, aku bisa wudhu dan sholat, kemudian aku bisa belajar puasa, dan aku cantik memakai jilbab. Nah, kebetulan anak aku sendiri itu suka ketika aku ceritain tentang yang aku memakai jilbab, karena dia merasa bahwa dirinya sendiri ada di dalam cerita itu, sehingga ketika membuka ceritanya itu dia akan teringat-ingat bahwa perempuan itu cantik loh ketika memakai jilbab. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi itu tadi ya contohnya semua yang ada di sini. Aku akan coba untuk membuka satu ya. Nah, di sini aku coba akan bedah satu buku ya. Nah, ini adalah tentang yang self help. Ini yang judulnya adalah Aku Bisa Merapikan Mainan Sendiri. Nah, kebetulan nih ini yang seri nomor 5. Jadi enaknya di sini itu sudah ada tahap-tahapannya gitu loh. Nah, ini yang nomor 5. Kenapa aku suka pertama kali bacakan ini sama Konita? Karena kebetulan anakku nih pertama dia ketika selesai mainan itu langsung ditinggal gitu aja. Nah, kebetulan ketika buku ini datang aku coba bacain yang ini yang pertama. Lihat ya, covernya tebal banget. Nah, ini tebal, hardcover ya. Nah, ini buku ini selain ininya board book, aman untuk anak-anak, nggak akan basah. Nah, di sini adalah bisa dibaca sama iPen. Ini bisa dibaca sama iPen. Nah, ini bisa diputar nih. Ini bisa digunakan. Nah, buku ini value yang pertama, nilai religius atau spiritualnya yang pertama yang bisa kita temukan adalah setiap awal buku itu menggunakan bacaan basmalah. Jadi ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ini secara nggak langsung mengajarkan anak-anak bahwa ketika kita mau melakukan apa-apa kita harus baca basmalah dulu loh, apapun itu harus diniatkan dengan nama Allah dulu loh. Nah, ini secara nggak langsung ini nanti akan menjadi habitnya anak-anak nih. Kebetulan anakku alhamdulillah aku ajarkan seperti itu. Nah, kemudian ini ada namanya, di sini ditulis nama dan alamatnya untuk identitasnya anak-anak, tapi nggak apa-apa sih ya. Kemudian ini, nah ini kayak gini judulnya. Nah, di sini tuh sudah ada petunjuknya juga nih. Nah, ini ada petunjuknya. Aku sukanya itu. Jadi sebelum kita bacakan ini ke anak-anak, ini bisa kita baca dulu nih. Ini adalah cara dan tujuan. Ini yang paling penting. Nggak semua buku ada yang namanya memberikan tujuan dari buku ini untuk apa sih yang kita mau ada dengan kita membacakan buku ini tuh apa. Nah, nggak semua buku nih kayak gitu. Ini adalah kelebihannya. Setelah itu di sini juga ada caranya. Ya, ini yang membuat Halo Balita ini nilainya lebih, ada nilai plus dari sini. Selain di luarnya tadi, di sini ada bacaan basmalahnya. Nah, ini ada petunjuk untuk kita nih sebagai orang tua. Jadi membaca buku itu nggak hanya sekedar dibacakan aja, tapi kita tahu tujuannya ketika nanti anak-anak selesai membaca buku ini itu apa. Nah, di sini akan dipandu juga. Nah, selanjutnya ini kayak gini dengan ilustrasi gambar yang menarik. Ini banyak gambar, tulisannya cuma sedikit. Jadi ini anak-anak banget, sesuai. Nah, kayak gini, tebal banget ya. Nah, ini. Nah, kayak gini. Dan lumayan tebal. Ini isinya lumayan tebal sih ya, banyak. Ada percakapannya juga. Nah, di sini kita bisa mengeksplor nih. Kita nggak perlu terpatok di dalam teks ini juga, tapi kita juga bisa mengeksplor diri kita sendiri. Ya, supaya ini juga kemarin aku coba untuk bacakan ini ke anak aku. Nah, ini anak aku jadi lebih interaktif, ya, bisa diajak ngobrol dari sini. Nah, bisa kita menimbulkan bonding ke anak-anak lebih cepat. Jadi enaknya kita membacakan cerita itu, kita bisa melakukan bonding
juga gitu, dan anak-anak yang pasti bisa menambah kosakatanya anak-anak juga. Nah, ini jadi ketika anak-anak melihat ini, cerita ini, otomatis nanti kita akan selipkan nih. Kita akan selipkan self help-nya. Contohnya kemarin ketika aku ceritain ini, aku memberikan contoh, oh iya Konita juga bisa kan merapikan mainan sendiri. Nah, kemudian dia akan menjawab, bisa kok, mau ya sama seperti Sally. Nah, kayak gitu. Ini akan kita tidak terlihat untuk menyuruh anak dalam merapikan mainan, tapi mereka secara tidak langsung mereka akan mencontoh apa yang dilihatnya di dalam buku ini. Itu enaknya. Nah, ini dan ini juga bisa jadi apa ya? Ini juga sekaligus tips ya sebenarnya buat kita sebagai orang tua. Oh iya ya, kita bisa mencontoh atau meniru yang ada di dalam buku HP ini. Tips-tipsnya bagaimana sih supaya anak-anak mau membersihkan mainan sendiri, mau mandi sendiri, itu ada tipsnya. Begitu. Gini dan seterusnya. Nah, asiknya bagian paling belakang. Nah, ini ada surprise, ada permainan, ada gamenya. Ini yang biasanya anakku paling suka ketika habis buka halaman pertama, terus habis itu ke halaman terakhir. Kenapa? Karena di sini ada yang dibuka-buka gini, dia suka banget. Nah, alhamdulillah terakhir ada alhamdulillah. Ini merupakan nilai religius, nilai spiritualnya dapat banget sih ya di Halo Balita ini. Nah, kayak gini. Ini karena ada banyak serinya, jadi anakku kebetulan gak akan bosan gitu.